Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Aulia dari kelas 8I Absen 5. Di video ini saya akan membahas soal PAS atau asas IPA. Ini 5 soal yang saya ambil dan saya akan membahasnya dari beberapa soal menjodohkan nomor 31, 30, dan 33. Lalu soal isai nomor 37 dan 38. Soal 1 dimenjodohkan nomor 31. Apa diproduksinya sel darah merah eritrosit? Jawabannya G. Sumsum tulang. Pembahasan. Eritrosit diproduksi di sumsum tulang merah dengan laju produksi sekitar 2 juta eritrosit per detik. Pada embrio, hati berperan sebagai pusat produksi eritrosit utama. Soal 2 dimenjodohkan nomor 30. Pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim. Jawabannya E. Kimiawi. Pembahasan. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Soal 3 dimenjodohkan nomor 33. Organ dalam sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan keringat. Jawabannya J. Kulit. Pembahasan. Kulit menjalankan fungsi detoksifikasinya melalui kelenjar keringat. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung garam, minyak berlebih, air, dan zat lain yang tidak diperlukan. Soal 4 di esai nomor 37. Buatlah skema proses pembekuan darah dan beri penjelasan. Pembahasan. Luka akan pecah lalu dapat menghasilkan trombosit pecah. Trombosit pecah akan menghasilkan trombokinase yang merupakan enzim yang akan mengaktifkan protombin. Kemudian, protombin ini dengan bantuan vitamin K dan adanya penyerapan kalsium akan menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengaktifkan fibrinogen, dan fibrinogen akan diubah menjadi fibrin yang digunakan untuk menutup luka atau membekukan darah. Soal 5 di esai nomor 38. Jelaskan tahapan pada proses pembentukan urin. Pembahasan. Filtrasi. Penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah sehingga protein dan darah-darah itu tidak boleh keluar bersama urin. Filtrasi terjadi di glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik, dan juga urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klor, asam bikarbona, dan juga kalsium. Reabsorpsi ini terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi merupakan urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah, introgen, urea, dan air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke lengkung Henle. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi, pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya, atau urin jadi yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, segitu aja pembahasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.